Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan proyek yang telah kami selesai kembangkan, yaitu yang bernama digitalisasi layanan menu pemesanan dan pembayaran pada rumah makan Mas Muflis. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Ruth Mariana Bunga, Eskom MMSI selaku dari dosen pengampu manajemen proyek sistem informasi. Perkenalkan, saya Pertama Firmansyah Maulana dengan NIM akhir 118. Saya Yesa Veronica Natalin Sagala dengan NIM akhir 097. Saya Reza Aliana Sution dengan NIM akhir 100. Saya Jihan Aulia Rahmawati dengan NIM belakang 117. Dan saya Mirza Satrio Rizky dengan NIM akhir 128. Oke, jadi yang pertama ada inisiasi proyek yang dimana masalah yang terjadi pada sistem rumah makan ini adalah sistemnya masih operasional, operasionalnya masih manual, yang dimana sistemnya masih kita eh, dalam memesan tersebut kita belum bisa memesan dari meja makan, lalu juga kita juga pembayarannya juga belum bisa melakukan secara digital, yaitu kita masih pembayaran melalui cash. Lalu yang kedua ada tujuan. Jadi tujuan kita membuat proyek ini adalah efisiensi operasional yang tentunya akan meningkatkan pelayanan. Lalu yang ketiga ada stakeholder, ada pemilik, kasir, pelanggan, dan pengembang. Lalu yang selanjutnya ada kebutuhan yang dimana ada manajemen menu pemesanan makanan serta minuman dan juga pembayaran digital. Ide sistem informasi yang kami kembangkan yaitu yang pertama ada aplikasi web sederhana yang memudahkan nantinya eh, pelanggan dapat menggunakan layanan yang telah kita sediakan. Itu yang kedua ada menu, transaksi, stok, dan laporan. Lalu yang ketiga juga ada antarmuka ramah pengguna yang dimana pengguna nanti dapat menggunakan aplikasi web ini eh, dapat mudah digunakan. Lalu yang ada ide keempat yaitu rencana integrasi pemesanan online dan pembayaran digital. Itu ada selanjutnya ada analisis kelayakan proyek, feasibility study, yang dimana teknis yang pertama kita menggunakan open source XMPP MySQL, lalu juga ada HTML atau CSS. Yang kedua ada skala MVP. Di sini kita tidak perlu menggunakan adanya infrastruktur yang rumit. Yang ketiga ada implementasi di localhost atau hosting gratis. Yang keempat, gunakan GitHub untuk versioning dan juga backup. Secara operasional, di sini kita akan merancang ya sebuah sistem yang sederhana dan juga ramah untuk pengguna. Dapat digunakan dari laptop atau PC biasa. Dan juga yang ketiga ada pemilik usaha aktif dalam pengujiannya yang akan nantinya diujikan. Yang keempat ada meningkatkan efisiensi dan juga dokumentasi proses. Nah, selanjutnya ada analisis kelayakan proyek, kelayakan ekonomi yang dimana kita menggunakan biaya yang pengembangannya minim dan juga menggunakan software gratis dan juga tenaga mahasiswa. Menggunakan tanpa adanya biaya lisensi atau infrastruktur mahal. Yang keempat ada efisiensi kerja dan pencatatan yang meningkat. Lalu juga ada mendukung keputusan strategis bisnis. Lalu juga ada potensi pertumbuhan pendapatan dari digitalisasi. Di sini ada kelayakan jadwal yang dimana kita mengerjakan progres dari April tanggal 14 2025 sampai dengan nantinya Agustus tanggal 11 2025. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan lingkup untuk proyek kami atau scope statement-nya. Yang pertama, yaitu deliverables utama proyek, di mana dibagi ke dalam sistem requirement dokumen, terus project plan, UI UX design dokumen, web-based system, dokumentasi sistem, dan juga website maintenance plan, di mana
Ini meliputi proyek dan dokumen kebutuhan sistem serta rencana proyek ke depannya dan dibagi ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil. Boleh di next? Oke, selanjutnya masih di dalam lingkup proyek. Di sini terdapat batasan dan asumsi proyek yang menjadi ruang lingkup serta dasar dari perancangan sistem yang kami buat. Sehingga dalam proses perencanaan dan proses pengembangannya nanti itu kami menciptakan sistem tidak keluar dari skop dan tetap di dalam skop yang telah kami tentukan. Bisa dilihat untuk batasan dan asumsi proyeknya. Ready next? Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan Work Breakdown Structure ataupun WBS, di mana WBS ini membagi proyek sistem informasi menjadi tugas-tugas yang kecil. Di sini sistem layanan rumah makan Mas Muklis dibagi dalam 5 bagian, yaitu ada sistem requirement analysis, project planning, sistem design, sistem development, dan juga testing dan documentation, di mana nantinya dibagi lagi menjadi tugas-tugas kecil di dalam 5 bagian ini. Next. Dan selanjutnya, pada bagian rencana manajemen resiko. Diawali dengan perencanaan manajemen risiko. Di sini terdapat 3 kategori risiko, yaitu ada strategi, performa, dan eksternal. Selanjutnya, penanggung jawab risiko itu dituliskan di dalam ID dan juga perannya. Untuk P1 itu penanggung jawabnya adalah project manager dan juga dokumentator. Untuk P2 itu penanggung jawabnya developer full stack, dan P3 itu designer UI dan juga tester. Selanjutnya untuk klasifikasi probabilitas dan dampak risiko, di mana untuk probabilitas dibagi menjadi rendah, sedang, dan tinggi, yang artinya adalah sedang itu kemungkinan kecil terjadi, rendah itu kemungkinan kecil terjadi, sedang itu mungkin terjadi, dan tinggi itu kemungkinan besar terjadi. Selanjutnya untuk dampak itu dibagi juga menjadi rendah, sedang, dan juga tinggi. Nah, untuk rendah itu dampak gangguannya itu nantinya kecil, untuk sedang itu dampaknya itu nantinya dapat memperlambat progres pada proyek kami, dan untuk yang dampaknya tinggi itu dapat memberikan gangguan besar untuk proyek kami. Boleh di next? Oke, selanjutnya analisis resiko. Di sini kami membuat rencana manajemen resiko sebanyak 8 resiko, di mana di sini terdapat ID dari setiap resiko, R1 sampai dengan R8. Selanjutnya ada resiko, keterangan resiko yang mungkin akan dihadapi ke depannya. Selanjutnya ada kategori, di mana kategori ini mempresentasikan seberapa berat resiko yang akan kami hadapi, dan penyebab ini pada kolom penyebab ini itu menjelaskan penyebab dari resiko yang mungkin akan terjadi ke depannya, dan strategi mitigasi ini adalah cara penanggulangan saat resiko-resiko ini terjadi saat proyek kami berjalan nantinya. Boleh di next. Selanjutnya di sini analisis resiko terbagi dalam 4 kolom. Yang pertama ada ID, yaitu R1 sampai dengan R8 sesuai dengan resiko yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya ini ada probabilitas, dampak, dan juga level. Jadi di sini apabila probabilitasnya dalam kode 3 dan dampaknya itu sedang, maka levelnya itu tinggi. Selanjutnya, R2, apabila probabilitasnya 2 atau sedang dan dampaknya juga sedang, maka levelnya itu sedang. R3, apabila probabilitasnya tinggi, dampaknya tinggi, maka levelnya tinggi, dan juga selanjutnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Reza.
Nah, dari penjabaran resiko yang sudah dijelaskan tadi, di sini ada strategi mitigasi yang kami siapkan. Yang pertama ini ada jenis transfer, yaitu kita mengalihkan resiko ke pihak lain. Lalu ada reduce, kita mengurangi peluang atau dampak resiko. Lalu ada accept, yaitu kita menerima resiko yang dampaknya kecil atau tidak bisa dihindari. Lalu yang keempat itu ada void, kita menghindari resiko dengan cara tidak menjalankan aktivitas yang menimbulkan resiko. Nah, di sini ada tabel penanganan resikonya. Untuk R1, kita strategi penanganannya itu melakukan bikin to-do list, lalu memberikan pembaruan mingguan, dan juga memonitoring progres. Untuk resiko kedua, di sini kita strategi penanganannya yaitu menerapkan daily check-in singkat via grup komunikasi, dan juga menggunakan tools yang kolaboratif. Untuk R3, kita melakukan komunikasi ekspektasi waktu dan batas konfirmasi, lalu kita juga mencari kontak alternatif. Lalu untuk resiko yang keempat, kita menghindarinya dengan melakukan validasi data melalui cross-check antar anggota sebelum digunakan dalam sistem. Boleh di next. Lalu untuk resiko yang kelima, di sini kita strategi mitigasinya yaitu mengatur jadwal lebih awal, mendistribusikan tugas sesuai ketersediaan waktu anggota. Lalu resiko yang keenam, kita menanganinya dengan mengadakan diskusi konsep ERP internal atau sesi pembelajaran mandiri. Untuk R7, kita membuat MOU atau scope agreement yang disetujui bersama sejak awal. Lalu untuk resiko ke-8, yaitu resiko yang terakhir, kita membuat prototipe awal dan melakukan usability testing dengan calon pengguna UMKM. Next. Nah, di sini ada penentuan aktivitas berdasarkan WBS. Untuk fase yang pertama, yaitu System Requirement Analysis, WBS code-nya itu A. Nah, untuk kegiatan pertama di fase A ini yaitu gather website requirement, WBS code-nya itu A1, next-nya define technical specification, WBS code-nya A2, lalu risk and mitigation plan, WBS code-nya A3, user stories and personal definition, WBS code-nya A4, lalu ada fase kedua yaitu project planning. Untuk kegiatan yang pertama yaitu create project charter, lalu ada resource allocation, lalu ada develop project schedule. Next. Lalu ada fase yang ketiga, yaitu fase C, yaitu sistem design. Di sini ada kegiatan pertama, yaitu create system flow diagram, lalu design sistem arsitektur, lalu create UI wireframe dan juga mockup. Lalu fase yang keempat yaitu fase D adalah sistem development. Kegiatan yang pertama itu kita build input menu dan juga transaction form, lalu create CRUD functionally, lalu develop daily report fitur, dan juga internal testing. Lalu fase yang terakhir ini ada fase E, yaitu testing dan documentation. Kegiatan yang pertama itu ada user acceptance testing, final bug fixes dan revision, dan juga create final documentation. Next. Lalu di sini ada penjadwalan project yang digambarkan dengan network planning diagram. Jadi kegiatan yang pertama ini dengan WBS Code A1 dengan rentang waktu pengerjaan 10 hari. Next-nya setelah A1 beres, kita lanjut ke A2, lalu ke A3, lalu ke A4. Nah, di B1 ini kita bisa mengerjakannya kalau A2, A3, dan A4 ini sudah selesai. Lalu dari B1 kita lanjut ke B2, B3, lalu ke C1, C2, C3, lalu ke D1, D2, D3, dan juga ke D4. Setelah itu ke E1, E2, dan E3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di proyek kita ini kita udah nyiapin identifikasi critical path.
Jadi di sini tuh isinya kayak rangkaian aktivitas yang durasinya itu paling berpengaruh ke total waktu proyeknya. Jadi intinya kalau ada satu activity di sini yang telat, seluruh proyek itu bisa ikutan mundur. Nah, critical path kita ini ada beberapa pembuatan desain. Desain UI yang pertama, form transaksi, CRUD, sampai tahap bug fixing yang terakhir. Nah, makanya bagian-bagian ini tuh kita awasin banget supaya proses proyek itu tetap on schedule. Lanjut. Nah, kami juga sadar ada risiko proyek itu bisa mundur sekitar 10 hari. Penyebabnya juga macam-macam, misal karena benturan tugas kuliah, terus komunikasi sama stakeholder yang lama, atau juga revisi kebutuhan dari si pemilik usaha. Nah, buat ngatasinnya kita itu pilih solusi crashing di critical path ini. Jadi, activity penting kita percepat dengan nambahin biaya sedikit biar proyeknya itu tetap selesai on time. Bahkan ada buffer kalau mau revisi. Lanjut. Jadi di activity di critical path ini yang kita percepat itu ada beberapa. Pertama itu ada design UI included wireframe dan mockup dari 10 hari sampai apa jadi 7 hari. Terus form input dan transaksi jadi 10 hari jadi 7 hari. CRUD functionality dari 10 hari jadi 8 hari dan bug fixing akhir itu dari 4 hari jadi 3 hari. Nah, dengan percepatan ini tuh durasi proyek kita bisa di-cut jadi 9 hari. Jadi tinggal 116 hari. Kemudian untuk total biaya tambahan buat crashing ini itu sekitar 1,5. Perinciannya itu ada desain UI, transaksi, CRUD, dan juga bug fixing. Jadi biaya ini tuh masih wajar biar proyek itu tetap on time dan ada cadangan waktu buat revisi. Semisal ada perubahan yang mendadak. Nah, buat biaya langsung, totalnya itu sekitar 5,2. Ini dipakai buat desain UI, from transaksi, CRUD, laporan harian, kemudian internal testing, UAT, bug fixes, dokumentasi, kemudian hosting dan server 4 bulan. Jadi ini semua tuh buat fokus ke pengembangan sistem sampai benar-benar siap buat dipakai. Lanjut. Nah, kalau biaya nggak langsung, totalnya itu sekitar 2,2. Isinya itu buat analisis kebutuhan dan risiko, perencanaan proyek, biaya komunikasi tim dan alat kolaborasi, pelatihan user, terus juga buffer, revisi fitur. Nah, biaya ini tuh lebih ke penunjang biar proyek itu bisa jalan lancar, terus juga tim kita bisa koordinasi, dan nanti sistemnya itu gampang buat dipakai sama karyawan. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan uh, manajemen biaya proyek dan value management. Jadi pada proyek yang kami lakukan ini, tahapan sampai user acceptance testing, plan value, dan earn value kami berada di jumlah Rp3.100.000 yang artinya pekerjaan sesuai rencana dan sudah selesai. Namun untuk actual cost-nya itu ternyata berjumlah Rp3.400.000 yang menyebabkan cost varian kami menjadi minus 300.000 yang artinya proyek tersebut mengalami over budget. Tapi secara jadwal, proyek tetap on track karena nilai schedule variance-nya itu adalah Rp0. Jadi meskipun biaya lebih tinggi dari yang direncanakan, waktu pelaksanaannya masih sesuai jadwal. Selanjutnya. Selanjutnya di sini masuk pada indikator kinerja biaya dan jadwal proyek berdasarkan metode Earn Value Management. Jadi kami menggunakan dua indikator utama yaitu CPI atau Cost Performance Index dan SPI itu Schedule Performance Index. Di sini kami melakukan evaluasi proyek pada 4 titik waktu berbeda yaitu Requirement and Planning, System Design Development, serta User Acceptance Testing. Pada awal proyek, CPI bernilai di atas 1, yang artinya biaya masih efisien. Namun seiring berjalannya waktu, terutama pada fase pengembangan, nilai CPI ini turun sampai 0,89. Hal ini menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada nilai pekerjaan yang dihasilkan. Untuk SPI, nilainya cukup stabil mendekati atau sama dengan 1, yang artinya proyek secara umum berjalan sesuai jadwal, bahkan sempat lebih cepat saat tahap desain sistem. Lanjut.
Pada grafik tersebut memperlihatkan bahwa CPI menurun dari waktu ke waktu, namun untuk SPI masih bisa dijaga, yang artinya manajemen waktu cukup baik, tapi kontrol terhadap anggaran perlu ditingkatkan pada fase implementasi. Lanjut. Selanjutnya, membahas tentang struktur tim proyek dan rencana komunikasi selama pelaksanaan digital layanan di rumah makan Mas Muklis. Jadi untuk tim rencana proyek ini dibagi menjadi 5 anggota dengan pembagian peran. Yang pertama ada Yesa Kronika, ya posisinya sebagai project manager dan dokumenter. Yang kedua ada Reza Alia dan Pratama Firmansyah yang sebagai developer full stack, dan yang terakhir Jihan Aulia dan Miza Satio sebagai desainer UI dan tester. Lanjutnya. Untuk rencana kolaborasi dalam proyek ini, komunikasi menjadi aspek penting untuk memastikan semua pihak yang terlibat berada pada jalur yang semestinya. Yang pertama, komunikasi antar anggota tim dilakukan melalui 3 media utama. Yang pertama, WhatsApp Group yang digunakan setiap hari untuk koordinasi tugas, update progres, dan diskusi teknis. Yang kedua, Google Meet yang dijadwalkan setiap hari Senin untuk melakukan review mingguan, evaluasi risiko, serta pembagian tugas untuk minggu berikutnya. Dan yang ketiga, Trello atau Google Sheets digunakan secara real time sebagai alat pelacakan to-do list dan dokumentasi progress project. Selanjutnya, project manager yaitu Yesa bertanggung jawab untuk menjaga kelancaran komunikasi harian dan mingguan, sedangkan pelacakan di Trello dikelola bersama oleh seluruh anggota tim. Untuk pemilik rumah makan, komunikasi dilakukan melalui WhatsApp atau tatap muka yang dijadwalkan 2 kali setiap fase, di awal dan di saat uji coba. Tujuannya adalah untuk memvalidasi kebutuhan sistem, mendemokan fitur, dan menerima masukan. PIC untuk komunikasi dengan pemilik usaha adalah project manager atau Yesa, dan tester yaitu Mirza. Khusus untuk karyawan atau kasir rumah makan, komunikasi dilakukan dalam bentuk pelatihan langsung saat implementasi, yang tujuannya agar mereka memahami penggunaan sistem dan dapat mensimulasikannya transaksi. Pelatihan ini dipimpin oleh UI UX designer yaitu Jihan, serta developer yaitu Reza dan Pratama. Yang terakhir, komunikasi dengan supplier bersifat opsional dan dilakukan sesuai kebutuhan. Misalnya jika ke depan sistem dikembangkan untuk mencakup fitur manajemen stok bahan baku, developer dalam hal ini Reza bertugas bertanggung jawab untuk komunikasi ini. Selanjutnya. Selanjutnya, melalui proyek digitalisasi layanan di rumah makan Mas Mukhlis, kami berhasil meningkatkan efisiensi operasional rumah makan. Pencatatan yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini otomatis dan terdokumentasi dengan baik. Sistem ini juga menyediakan data yang real-time dan akurat, yang dapat membantu pemilik dalam mengambil keputusan bisnis secara lebih cepat, dengan desain yang user-friendly dan biaya pengembangan yang sangat terjangkau. Sistem ini sangat cocok untuk dilakukan oleh pelaku UMKM, tidak hanya bermanfaat dalam jangka pendek. Sistem ini juga menjadi fondasi awal digitalisasi usaha berkelanjutan, terutama jika dikembangkan lebih lanjut. Untuk rekomendasi, yang pertama kita merekomendasikan untuk menggunakan sistem secara konsisten. Kedua, menambahkan fitur online order dan pembayaran digital. Yang ketiga, melatih karyawan untuk penggunaan sistem. Yang terakhir, melakukan evaluasi rutin agar sistem tetap relevan. Sekian dari kelompok saya. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.